Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar, yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga UUD 45, dan yang keempat NKRI. 5 nilai dasar bela negara, yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Pembahasan yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis, 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama keluarga, masyarakat lokal, nasional, dan dunia. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yaitu intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan fisik. Isu kontemporer yaitu suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Contoh isu kontemporer yaitu yang pertama ada korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme, yang keempat pencucian uang atau money laundry, dan yang terakhir ada proxy war. Pembahasan ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang secara fisik, mental, sosial dalam menghadapi situasi kerja berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, disertai rela berkorban dan dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Untuk agenda 2, yang pertama kita akan membahas tentang Core Values ASN. Core Values ASN biasanya disingkat dengan berakhlak. Core Values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Yang pertama berorientasi pelayanan yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua akuntabel, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis yaitu menghargai, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 45. Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri dan proaktif. Kolaboratif yaitu memberi kesempatan pada pihak
untuk berkontribusi. Untuk agenda 3, pembahasan pertama tentang Smart ASN. Smart ASN apa sih? Yaitu pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan. 8 karakteristik Smart ASN. Yang pertama, integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan yang terakhir, entrepreneurship. Enam langkah strategi pemerintah dalam mewujudkan Smart ASN. Yang pertama yaitu rekrutmen CPNS menggunakan CAT. Yang kedua yaitu pengembangan pola karir. Yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi. Yang keempat yaitu pengembangan karir. Yang kelima, promosi melalui seleksi terbuka. Dan yang keenam, rencana sukses. Pembahasan kedua, manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN yang pertama, gaji, tunjangan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN, taat pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan tanggung jawab, berintegritas dan teladan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Sekian ringkasan agenda 1, 2, dan 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.